tanggal 22 Juni 2020, yaitu mengenai pelajaran kita hari ini adalah membandingkan pecahan. Ya. Bagaimana cara membandingkan pecahan? Membandingkan pecahan itu kita menggunakan 3 simbol. Ya. Membandingkan kita gunakan 3 simbol. Simbol yang pertama ada kata ini berasal dari huruf B besar artinya. Ini artinya ini adalah lebih dari. Kemudian ada lagi simbol nih. Ini diambil dari huruf K kecil. Jadi ini adalah kurang dari. Kemudian ada lagi simbol ini sama. Sebenarnya ini berasal dari huruf S. Ya. Ini sama dengan. Ya. Bagaimana cara membandingkan pecahan pada pecahan yang berpenyebut sama dan berpenyebut berbeda? Kita bahas satu-satu ya. Kita bahas yang pertama, berpenyebut sama. Ya. Kita bahas yang pertama itu berpenyebut sama. Pecahan berpenyebut sama. Untuk pecahan yang berpenyebut sama, maka yang kita perhatikan adalah di sini adalah pembilangnya. Bagaimana pembilangnya, Mem? Iya. Bagaimana cara memperhatikan pembilangnya? Kita ambil contoh langsung ya. Example 5/8 titik-titik 2/8. Ya, ini berpenyebut sama. Ini penyebutnya sama ya. Tadi saya katakan kalau membandingkan pecahan yang berpenyebut sama, yang kita perhatikan pembilangnya. Manakah pembilangnya itu? Yaitu 5 dan 2. Bagaimana cara membandingkannya? Bagaimana 5 terhadap 2? Kurangkah, lebihkah 5 ini daripada 2? Iya, kita pasti tahu ya, 5 lebih dari 2. Maka kita gunakan di sini sehingga 5/8 lebih besar dari 2/8. Paham ya? Saya ambil satu lagi contoh. 7/11. Ya, dengan 8/11. Bagaimana caranya ini? Ya, tadi saya katakan yang kita perhatikan adalah pembilang. Pembilangnya adalah 7 dan 8. Bagaimana 7 terhadap 8? Lebihkah atau kurang? Ya, pastinya 7 kurang dari 8. Sehingga 7/11 kurang dari 8/11. Jadi intinya kalau dia berpenyebut sama, semakin besar pembilangnya, maka nilainya akan semakin besar. Saya, oke. Yang kedua, untuk pecahan yang berpenyebut. Yang kedua, pecahan berpenyebut berbeda. Ini agak beda sedikit ya, namanya sudah berbeda. Ada 2 cara dalam membandingkan pecahan yang berpenyebut berbeda. Cara yang pertama yaitu dengan menyamakan penyebut. Ya, menyamakan penyebut ini sebenarnya boleh dengan cara kita cari KPK dari pecahan tersebut. Namun kita karena belum belajar KPK, maka saya akan buat sistem perkalian. Ya, saya ambil contoh. Ambil contohnya
2/3 dengan 1/5. Ya, penyebutnya jelas sudah berbeda ya. 3 dan 5. Bagaimana cara perkaliannya, Mem? Sudah, langsung kita kalikan saja. Iya, kita kalikan. 3 kali 5 itu berapa? Iya, dapatnya adalah 15. Sehingga kita buat di sini. Ini penyebutnya menjadi 15. Kemudian yang satu lagi penyebutnya 15. Saya ganti penyebutnya jadi 15. Selanjutnya bagaimana caranya? 15 kita bagi 3. 15 bagi 3 dapat berapa? 5 ya. Kemudian hasilnya itu kita kali 2. Berarti di sini menjadi 15 bagi 3 tadi 5 kali 2 berapa? 10. Kemudian ini 15 bagi 5 berapa? 3. Kemudian 3 kita kalikan dengan 1. 3 kali 1 3. Jadi hasilnya di sini 3. Sekarang sudah berpenyebut sama. Nah, tadi sudah belajar kita berpenyebut sama kan? Bagaimana caranya? Kita lihat pembilangnya. Manakah? Bagaimana 10 terhadap 3? Maka 10 ini lebih dari 3. Jadi 2/3 lebih dari 1/5. Seperti itulah caranya. Bisa ya? Oke, saya kasih satu lagi contoh. Ini masih dengan cara menyamakan penyebut. Ya, saya kasih contoh satu lagi. Ya, yang kedua contohnya saya ambil bilangan 1/4 dengan 3/8. Nah, bagaimana caranya ini, Mem? 1/4 dengan 3/8. Kalau tadi caranya kita kalikan. Kalau ini tidak perlu kita kalikan. Boleh dikalikan. Namun, kita perhatikan bilangannya. Kira-kira manakah bilangan yang terbesar? 8. 8 ini bisa nggak membagi 4? Bisa. Kalau bisa salah satu penyebutnya membagi penyebut yang lain, maka penyebutnya itu kamu buat jadikan sama. Jadi ini kan bisa membagi 4. Maka penyebutnya ini saya samakan 8. Bisa ya? Saya samakan 8. Sehingga ini saya buat 8. Lalu ini saya buat 8. Ini saya buat titik-titik. Caranya sama seperti ini. 8 bagi 4 dapat 2. 2 kali 1 2. Kemudian 8 bagi 8 1. 1 kali 3 berapa? 3. Jadi karena sudah sama penyebutnya, maka langsung kita lihat pembilangnya. Bagaimana 2 terhadap 3? 2 kurang dari 3. Sehingga ini simbolnya seperti ini. Jadi 1/4 kurang dari 3/8. Seperti itulah cara membandingkan pecahan yang berpenyebut berbeda dengan cara menyamakan penyebut. Yang kedua, kita akan masuk dengan cara perkalian silang. Ini adalah cara yang paling simpel dan paling cepat. Ya, selanjutnya kita membandingkan pecahan yang berpenyebut berbeda dengan cara yang kedua, yang saya katakan perkalian silang yang paling gampang dan yang paling simpel. Ya, dengan cara yang kedua adalah perkalian silang. Bagaimana perkalian silang ini? Oke, saya akan ambil contoh 3/5 dengan 2/7. Bagaimana caranya ini? Maka kita buat perkalian silang. Perkalian silangnya bagaimana? Pembilang di sini kita kalikan dengan penyebut di sini. Jadi hasilnya kita tuliskan di sini. Di bawah sini ya. Saya buat panahnya gini ya. Ini panah di sini.
Artinya setelah ini dikali, saya buat hasilnya di sini. Atau panahnya ini arahnya seperti ini aja lah ya. Panahnya ke sini ya. Oke. Nih, perhatikan. Penyebut di sini saya kalikan dengan pembilang di sini, kemudian hasilnya saya tulis di sini. Perhatikan tintanya, saya buat tintanya yang berbeda ya. Ini saya buat tinta warna hitam. 7 kali 3, 21 ya. Kita tulis di bawah sini. Kemudian penyebut yang di sini saya kalikan dengan pembilang yang di sini. Perhatikan arah panahnya. Kemudian saya tulis hasilnya di sini. 5 kali 2 berapa? 10. Oke. Sekarang yang kita bandingkan tinggal hasil ini. Bagaimana 21 terhadap 10? Ya, 21 ini lebih dari 10. Sehingga pecahan ini menjadi 3/5 lebih dari 2/7. Seperti itu caranya. Gampang kan? Oke, saya buat contoh yang satu lagi. 6/9 dengan 2/3. 6/9 dengan 2/3. Tadi saya bilang ya, kalau penyebut yang di sini kita kalikan dengan pembilang yang di sini, kemudian hasilnya kita tulis di sini. Ya, 3 kali 8 berapa? 3 kali 6, maaf ya. 3 kali 6 berapa? 18. Kita tulis di sini. Kemudian penyebut yang di sini kita kalikan dengan pembilang yang di sini. Lihat panahnya. Lalu jawabannya hasilnya saya tulis di sini. 9 kali 2 berapa? 18. Maka hasilnya kita tulis di sini. Ayo kita lihat hasilnya. Bagaimana 18 terhadap 18? Sama dengan. Maka kita tulis dengan. Ya, jadi hasilnya yang kita lihat. Lalu kita perolehlah bahwa 6/9 ini sama dengan 2/3. Seperti itulah cara membandingkan pecahan yang berpenyebut berbeda dengan cara perkalian silang. Atau saya berikan contoh satu lagi supaya lebih paham. Saya berikan satu lagi ya, bonus ya. Oke, contoh satu lagi saya buat bilangannya lebih besar ya. Satu lagi, 5/11 ya, dengan 3/9 ya. Bagaimana caranya? Tadi perhatikan ya, ingat penyebut yang di sini kita kalikan dengan pembilang yang di sini, kemudian hasilnya kita tulis di sini. 9 kali 5 berapa itu kira-kira nak? Iya, 45. Kita tulis hasilnya di sini. Kemudian penyebut yang di sini kita kalikan dengan pembilang yang di sini, kemudian hasilnya kita tulis di bawah sini. 11 kali 3, 33. Ya, kita lihat bagaimana hasilnya. 45 terhadap 33. Iya, 45 ini lebih dari 33. Sehingga 5/11 lebih dari 3/9. Seperti itulah cara membandingkan pecahan. Ya, Mem harap adik-adik kami sudah paham ya. Terima kasih, selamat pagi dan selamat belajar.